Berikut yang kakak tangkap dari pengalaman kakak mengajar, minat dan kebutuhan siswa untuk menulis cerpen ini kadang katong guru tuh memaksakan. Misalnya begini, memaksakan siswa harus menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi. Padahal kadang siswa bisa menulis cerpen berdasarkan hal-hal lain, bukan dari dia punya pengalaman pribadi saja, tapi bisa berdasarkan hal-hal lain. Nah, tidak bisa katong paksakan ke siswa ini bahwa ini harus menulis cerpen pakai pengalaman pribadi, tidak. Tapi biarkan siswa melatih kebebasan dia menulis dulu menulis cerita pendek, lalu nanti guru mengarahkan bagaimana caranya menulis cerpen dari pengalaman pribadi. Tapi untuk siswa sekelas siswa SMP kelas 9 dong agak sulit karena pertama minat baca yang kurang, minat tulis juga kurang. Kemudian karena minat tulis itu dia kurang, itu karena diksi yang kurang. Kemudian kalau diksi yang kurang, terus bagaimana menentukan ide untuk cerpen ini juga dia terbatas. Kemudian bagaimana dia mengembangkan setiap ide yang ada dalam paragraf maupun setiap ide yang dalam teks itu dia menjadi besar, itu siswa tuh mengalami kesulitan. Tapi kalau untuk kakak yang di kakak sekolah saja yang selama ini kakak ngajar dan beberapa kali bertukar pikiran dengan guru-guru yang mengajarkan materi cerpen ini, kadang itu diksi siswa tuh terbatas. Kemudian karena diksi siswa terbatas dong ini pemalas baca, minat bacanya kurang. Lalu dari minat baca yang kurang ini membuat dong jadi minat untuk menulis, jangankan menulis cerpen, menulis puisi, menulis hal-hal yang pendek saja itu dia kurang. Nah, ditambah dengan guru yang tidak bisa melihat kebutuhan dan minat siswa, melihat gaya belajar siswa dan sebagainya, yang guru hanya mau ini seperti begini. Kade bilang seperti begini, jadi harus ketong selesaikan seperti begini. Tapi bagaimana guru mengarahkan siswa, jangan dulu langsung menulis cerpen misalnya. Tulis saja satu pengalaman, tuangkan dalam 2 paragraf. Atau tuangkan dalam 2 paragraf, lalu kembangkan itu sebagai sebuah cerita misalnya. Cara guru mengantarkan siswa untuk masuk menulis cerpen itu juga itu jadi hambatan. Ada guru yang dia hanya ngajar tuh, iya lihat di buku langkah-langkah menulis cerpen dan kemudian kalian menulis cerpen. Sedangkan siswa-siswa ketong ini tidak bisa seperti itu. Walaupun siswa diajak untuk bernalar kritis, tapi setidaknya instruksi panduan yang dari guru itu harus betul-betul dia tepat sasaran sehingga siswa itu bisa memahami. Guru ini kan sumber informasi yang paling utama dalam kelas, nah bagaimana guru itu dia bukan hanya sekedar stuck di buku saja, tapi dia bisa mengembangkan pola pikir siswa itu sehingga dia berpikir bahwa beta ini sebelum menulis begini harus beta bikinnya seperti ini dulu. Siswa itu juga dia sulit menulis karena dia tidak mampu membuat kerangka dalam artian begini. Dia bikin kerangka cerpennya dulu, baru dia mengembangkan setiap ide dari paragraf-paragraf itu menjadi paragraf yang utuh, lalu paragraf cerita yang utuh, paragraf cerita pendek yang utuh. Itu juga kakak rasa itu juga sulit. Jadi pada intinya kesimpulannya yang kakak mau bilang saja begini, minat baca yang kurang, minat tulis juga karena minat baca yang kurang makanya menulis juga tidak bagus. Karena minat baca yang kurang makanya perbendaharaan kata juga, terutama siswa yang ada di pelosok-pelosok itu kan terbatas, bahasa Indonesianya terbatas. Nah, perbendaharaan kata atau diksi itu juga dia kurang, sehingga karena dia kurang menyebabkan siswa itu dia kesulitan untuk menulis cerpen. Baik, terima kasih kakak atas sharingnya. Tuhan memberkati.